kasih Mbak Mutia. Nanti dikasih ke resmi, kamu kan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia yang saya hormati dan saya sayangi. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul secara daring untuk melaksanakan bimbingan teknis rollout penyampaian dan validasi LPG melalui Sakti. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah mengikuti acara pada hari ini. Jadi acara hari ini itu sangat penting karena menyangkut laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran melalui Sakti. Jadi karena memang LPG ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bendahara itu secara fungsional itu bertanggung jawab kepada kuasa bun atau KPPN. Jadi walaupun Bapak-bapak, Ibu-ibu bendahara itu berada di Satker, tetapi pertanggungjawabannya secara fungsional itu kepada KPPN. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu itu kita pinjami dengan UP gitu ya, uang persediaan. Nah, ini kita memfasilitasi dan harapannya itu dengan melaksanakan validasi dan penyampaian LPG ini melalui Sakti. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak perlu, misalnya nanti yang kemarin itu kan dari Sakti bikin laporannya, kemudian lapornya pakai sprint dan yang lainnya. Jadi nanti arah ke depan itu memang Sakti itu akan diperluas dan juga menjadikan salah satu aplikasi terpenting lah bagi Bapak-bapak pengelola keuangan di satuan kerja. Jadi kami mohon untuk mengikuti BINTEK ini secara serius karena memang ini menyangkut pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini mungkin saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah sering mendengar, akan tetapi ini sangat penting untuk kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada stakeholder kita secara terus-menerus. Jadi kantor kita KPPN Palu itu merupakan satu kantor yang sudah memperoleh predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Jadi ini kami ingatkan lagi bahwa kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jadi dengan sebagai Satker yang WBK tentunya kami mempunyai tanggung jawab dan juga sudah berkomitmen gitu kepada kita semua baik di internal maupun eksternal, dan juga kita mempunyai pelayanan yang sudah distandarisasi. Jadi kemudian ini juga penting kita sampaikan terus-menerus bahwa biaya layanan kita itu adalah Rp0. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun secara fungsional itu bertanggung jawab pada kita, tetapi kita siap melayani Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan biaya Rp0. Kemudian, ini kalau memang ada yang perlu saran atau pengaduan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, terhadap layanan kami juga siap menampung. Ada beberapa saluran pengaduan di KPPN Palu tersedia secara manual, itu juga ada, kemudian ada juga lewat website ataupun lewat Sipandu atau WISE.
Kemudian yang terakhir mungkin kami ingatkan kembali bahwa KPPN Palu itu selalu menolak dan melaporkan apabila ada gratifikasi, baik itu dalam bentuk pulsa, dalam bentuk barang, ataupun dalam bentuk yang lain. Jadi daripada kita melaporkan gratifikasi itu, mungkin kerjasama dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk kita selalu komitmen melaksanakan menolak dan melaporkan gratifikasi. Mungkin itu yang perlu dapat kami sampaikan. Semoga acara pada hari ini, Bimtek Rollout Penyampaian dan Validasi LPG Bendahara Pengeluaran melalui Sakti dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud atas sambutannya. Kami mohon untuk stay di MS Teams karena akan kami lakukan foto bersama. Bapak Ibu semuanya dapat membuka kameranya. Kita akan melaksanakan foto bersama. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, sudah menyalakan kameranya semuanya. Bisa bersiap-siap pose terbaiknya. Kami akan melakukan foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Lagi Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan acara Bimtek ke acara inti, yakni penyampaian dan validasi LPG Bendahara yang akan disampaikan oleh Mbak Rika dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kepada Mbak Rika, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, izin suaranya sudah terdengar? Sudah. Oke, Rika, siap. sangat jelas. Oke, siap. 555. Bapak Ibu sudah buka saktinya belum? Belum. Nah, coba dibuka dulu ya. Berat. Dari tadi pagi saya coba buka, tidak mau terbuka. Saya sudah refresh 3 kali, sudah keluar 3 kali, tetap tidak mau. Oh, berarti memang lagi berat ya Pak ya. Jadi nanti nggak apa-apa kalau misalnya satker yang nggak bisa buka saktinya, ini untuk Teams-nya sudah di-record. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala dalam proses pembuatan LPG-nya bisa diulang kembali nanti. Nanti untuk record MS Teams-nya akan kami share melalui grup ataupun Telegram. Oke. Jadi saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sekilas info, kemarin itu sudah ada piloting tahap 1 dan piloting tahap 2 bagi satker-satker yang sudah menggunakan sakti untuk proses pembuatan LPG-nya. Jadi ada sekitar 120-an satker yang sudah menggunakan atau sudah membuat LPG-nya melalui sakti. Jadi sisanya adalah satker-satker Bapak Ibu yang hari ini tergabung ke dalam MS Teams. Nah, nanti untuk seterusnya, kalau misalnya awalnya itu Bapak Ibu biasanya membuat LPG, mencetak PDF LPG-nya, terus mencetak NIK-nya, terus dimasukkan ke sprint. Nah, kalau misalnya sekarang nanti cuma cukup dari sakti aja. Nah, nanti dari sakti terus untuk approval KPA, jadi nanti bukan by manual lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk KPA-nya tetap approve-nya by sakti. Semuanya by sakti. Untuk teknisnya, saya akan menjelaskan dari awal. Kaget tahu nggak tuh, aduh, gimana ini sudah diopan. Habis itu dia baru lapor ke kita, ke pengelola. Izin sudah kelihatan Bapak Ibu untuk tampilannya. Mohon izin, satker yang lagi terbuka mikrofonnya. Dia utang lagi di situ lagi. Umat tiap bulan lagi Pak, tiap bulan. Posisi itu Pak, kalau bulan 10 nggak ada uang. Kamu apa sih Bang untuk bulan 10 kita uang?
Oke. Sudah aman ya? Bapak Ibu sudah kelihatan untuk share screen-nya? Ada anak telepon, ada anak buahnya datang. Sudah ya? Tapi yang Mbak ini, yang Mbak Zoom, kamu? Ini? Hah? Sudah sementara ini? Oke. Kasih mati dulu deh. Oke, siap. Untuk langkah-langkah pertama, proses pembuatan LPG, itu Bapak Ibu bisa melakukan masuk atau login ke bendahara ya. Usernya bendahara, Sampai buka itu? kemudian masuk Enggak. ke menu cetak laporan. Kemudian dari menu cetak laporan, dipilihlah LPG bendahara pengeluaran. Oke, setelah itu setelah muncul tampilannya seperti yang ada di sini, itu Bapak Ibu bisa memilih yang namanya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Nah, khusus untuk satker-satker yang hari ini diundang, itu wajib harus dilakukan pencetakan LPG tanggal 31 Januari. Jadi nanti dari tanggal 31 Januari dicetak dulu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah muncul dalam antrian pembuatan konsep, Bapak Ibu bisa lanjut ke proses pembuatan LPG bulan Februarinya. Anggap ini Bapak Ibu buat LPG-nya di tanggal 29 Februari. Jadi pilih 29 Februari. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, Bapak Ibu harus memasukkan rekening koran terlebih dahulu. Nah, berapa jumlah saldonya? Misalnya, kalau kita lihat di sini untuk satker yang 661693, kemarin saya pinjam akun saktinya. Nah, di sini itu dia masih ada saldo belum valid, merah. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Di sini untuk pencatatan saktinya itu masih ada 60.000. Nah, Bapak Ibu harus ngecek rekening koran. Ketika rekening korannya misalnya memang 60.000, maka Bapak Ibu bisa melakukan penyisian di sini. Tampilkan saldo rekening, terus diisi 60.000. Gitu. Baru klik simpan. Nah, kemudian langsung terisi di sini secara manual. Ketika memang di saldo rekening korannya bukan 60.000 alias 0, nah, berarti masih ada kwitansi ataupun masih ada transaksi yang belum dikwitansikan. Jadi harus disesuaikan sama rekening korannya. Kita anggap di sini untuk rekening korannya saldonya 60.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kayak gini, diklik simpan. Dipilih, terus kemudian klik simpan. Nah, nanti bakal muncul antrian dalam proses. Biasanya di sini itu warna abu-abu bakal muncul antrian dalam proses. Nah, ketika ada muncul antrian dalam proses itu, Bapak Ibu bisa klik refresh berkali-kali sampai muncul yang namanya saldo valid gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan upload rekening korannya. Nah, di sini diupload. Misalnya, saya ambil rekening koran. Nih, sebentar Bapak Ibu. Misalnya saya upload ini aja ya. Yang lain aja, file yang lain. Tapi nanti yang Bapak Ibu upload adalah rekening koran. Misalnya buku pembantu kas bank. Gitu. Setelah diklik upload, terus choose. Diklik choose, nah dipilih nanti rekening korannya mana, terus diklik upload lagi. Jadi ada dua, klik uploadan, biar dia kesimpan. Kalau misalnya cuma sampai di choose doang, itu tuh nggak bakal kesimpan. Nah, kalau misalnya kayak gini, udah selesai tahap penguploadan rekening korannya, nah Bapak Ibu bisa melakukan download satu-satu semua lampirannya. Nah, jadi lampirannya itu apa aja? Itu sudah tercakup di dalam sini di dalam file LPG ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada konsep LPG bendahara pengeluaran, suplemennya,
hasil pemeriksaan kasnya, laporan detail rekening, sama konfirmasi penerimaan negara. Nah, khusus untuk penggunaan sakti ini, untuk nota konfirmasinya, Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi untuk melakukan permintaan nota konfirmasi manual ke KPPN. Bisa secara otomatis disajikan oleh sakti. Cuman beberapa permasalahan atau beberapa kendala yang dihadapi oleh Satker adalah nota konfirmasinya itu kebanyakan NA. Nah, ketika nota konfirmasinya itu kebanyakan NA, di situ kami akan meminta Satker untuk melakukan permintaan nota konfirmasi secara manual ke KPPN. Nah, di situ nanti dijadiin lampiran lainnya. Nanti untuk lampiran lainnya bisa dimasukkan setelah di-approve oleh KPA, gitu. Nah, nanti ini kita klik preview buat download satu-satu semua lampirannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya untuk LPJ-nya. Nah, ini untuk tampilan LPJ-nya. Nah, untuk mau download semuanya, pilih daftar dokumen. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di daftar dokumen, klik unduh satu-satu. Jadi jangan klik unduhnya sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi satu-satu. Nah, diklik unduh yang ini, LPJ Bendahara Pengeluaran. Terus diklik juga suplemen LPJ-nya, hasil pemeriksaan kasnya juga diklik, laporan detail rekeningnya juga diklik, sama konfirmasi penerimaan negaranya diklik. Gitu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, karena ini kayaknya sepertinya agak berat memang saktinya. Nah, ini saya tadi udah klik unduh ya Bapak Ibu ya, untuk konsep LPJ Bendahara pengeluarannya. Terus masuk ke suplemen LPJ. Terus hasil pemeriksaan kasnya juga diklik. Laporan detail rekening, sama konfirmasi penerimaan negara. Nah, ketika ini sudah diunduh semua, Bapak Ibu bisa klik tutup. Terus masuk ke ini, tombol yang paling bawah ada yang namanya kirim ke KPA. Tuh. Nah, sebelumnya pastikan saldo yang validasi ini harus valid ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya masih merah, berarti Bapak Ibu harus mengecek seluruh transaksinya itu sudah dicatat atau belum. Kalau misalnya belum dicatat, segera dicatat. Pokoknya intinya sekarang itu sudah difasilitasi. Yang mana yang masih belum match. Jadi Bapak Ibu bisa cek melalui saldo valid. Pokoknya intinya harus hijau. Nah, setelah hijau semua dan setelah di-download semua untuk lampirannya, barulah klik kirim ke KPA. Nah, berubah statusnya menjadi dikirim bendahara. Kalau tadi statusnya belum dikirim bendahara, sekarang statusnya dikirim bendahara. Nah, Bapak Ibu, setelah muncul status dikirim bendahara, bisa langsung masuk ke approval KPA untuk validasi LPJ. Nah, ini Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Yang validasi LPJ sudah kelihatan?
Siap sudah, Mbak. Oke. Nah, di sini nanti sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah dikirim bendahara tadi ya. Nah, kemungkinan untuk yang ini ada sedikit kendala. Nah, sebenarnya pada intinya nanti kalau untuk yang di KPA alias approval satker ini, nah nanti untuk validasi LPG bendahara bakal muncul tampilan cuman tampilan setuju sama tolak. Nah, nanti dari KPA-nya itu kalau misalnya sudah match tadi, itu Bapak Ibu bisa klik setuju, ataupun kalau misalnya ada perbaikan, klik tolak, gitu. Di tampilannya itu cuman kayak gitu. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa masukkan kembali semua lampiran yang tadi, yang sudah tertanda tangan KPA, sama bendahara, semua lampirannya itu tadi ditandatangan ya Bapak Ibu ya, lampiran LPG-nya, hasil pemeriksaan kas, semuanya ditandatangan, terus dimasukin ke ini aja, dimasukin ke KPA-nya aja. Nanti bakal ada tombol upload kayak tadi, upload, terus habis itu sudah diupload semua, baru klik kirim ke KPPN. Nah, setelah dari klik kirim KPPN, dari KPPN akan memproses dan tinggal menunggu validasi dari KPPN. Itu saja. Nanti ketika sudah tervalidasi oleh KPPN, berubah statusnya menjadi validasi oleh Kasih KPPN. Jadi ketika masih berstatus validasi staf KPPN, itu masih belum selesai Bapak Ibu. Selesainya itu ketika validasi oleh Kasih KPPN. Nah, gimana kalau misalnya dari KPPN melakukan penolakan? Nah, ketika nanti KPPN melakukan penolakan, otomatis di sini nanti akan berstatus ditolak KPPN. Nah, ketika ditolak KPPN, dicek keterangan validasinya itu apa. Misalnya, saldo kas banknya belum sesuai dengan rekening koran. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengecek rekening korannya, terus melihat di buku kas banknya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai berarti harus disesuaikan di saktinya. Yang menjadi patokan kami adalah rekening koran. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu anggapnya kas banknya itu adalah 60.000, tapi ternyata di rekening koran itu 0, tetap yang kami lihat itu adalah 0. Gitu. Nah, ketika ditolak KPPN, dari approval KPA, itu harus melakukan yang namanya itu penolakan LPG. Penolakan LPG. Jadi kan nanti ada tombol setuju sama tolak. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan penolakan LPG-nya dengan klik tombol tolak. Nah, dari situ, dari bendaharanya barulah bisa melakukan perbaikan. Nanti setelah diperbaiki, kayak tadi Bapak Ibu, ketika sudah diperbaiki, dicek, diklik simpan yang tadi sebelah kanan di sini, diklik simpan. Setelah klik simpan, baru akan muncul saldo valid. Nah, ketika saldo valid, diklik lagi semua lampiran-lampirannya, diunduh, terus
nanti masuk ke KPA lagi buat ngevalidasi atau buat ngesetujuin LPJ-nya. Baru habis itu dimasukin lampiran-lampirannya, habis itu kirim ke KPPN. Sudah, proses LPJ sudah sampai di situ aja Bapak Ibu. Ada yang sudah ini? Ada yang sudah bisa tadi proses pembuatan LPJ-nya? Atau ada satker yang mau jadi ini, contoh? Ada nggak Bapak Ibu? Satker yang mau jadi contoh selain dari Satker 661 693? Mohon izin Mbak Rika. Ya. Gimana Pak? Dari tadi sempat Ya, saya gimana, ini Pak keluar itu Mbak. Dan tadi sempat keluar saya waktu pada saat pencetakan ulang untuk LPJ bulan Januari tahun 2024. Nah, Ya. tapi saya terputus tadi keluar sendiri. Namun tadi Mbak Rika sudah sampaikan bahwa mungkin ada satker yang mau jadi contoh karena kami kemarin sudah merekam semua transaksi yang masuk ke rekening bendahara. Mungkin bisa. Oh ya. Oh, bisa Pak Medi. Boleh di-share user saktinya biar saya yang buka dari sini. Oh, siap. Mana Atau ini? kalau misalnya Pak Medi mau share screen dari punyanya Pak Medi, boleh? Biar nanti cepat paham ya Pak Medi ya. Iya, ini banyak kali ini anunya tadi ini Mbak. Kendalanya. Bingung juga. Ini ya. Oh iya, banyak Loading banyak lama lika-likunya. tuh. Ya. Iya, Oke, nggak loading-loading apa-apa. lama Kirim tuh. ke saya aja Pak untuk user saktinya. Biar saya buka dari sini. Sama KPA-nya ya Pak ya. Oh, KPA. Itu Bapak KPA atau PPK? Atau saya buka saja dari sini saktinya ya, boleh? Oh, boleh. Saya screen saja dari sini. Boleh. Mana share screen-nya ini? Share screen yang paling atas di samping mic, Pak. Samping mic mana mic-nya? Samping live, di samping live, terus ada berbagi share. Ya. Ya. Share berbagi ya. Ya, Pak, berbagi. Saya ke layar. Ya. Di mana ini? Kemudian di mana itu ya? Sakti. Iya, Pak. Sakti yang operator bendahara. Nih. Udah? Oke. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke. Pak Medi bisa masuk ke menu cetak laporan. Bendahara ya. Cetak, ya. Bendahara baru cetak laporan, iya benar. Terus dipilih LPJ bendahara pengeluaran. Nah, jenis laporannya dipilih LPJ bendahara pengeluaran. Ke bawah lagi Pak Medi. Nih. Ya, itu laporan pertanggungjawaban. Terus dipilih periodenya. Periodenya yang ADK-nya nggak perlu lagi ya. Nah, ADK-nya dipilih yang tanggal 31 Januari dulu Pak Medi. Tanggal 31 Januari ya. Ya, benar. Terus klik cetak yang paling bawah. Klik OK. Nah, terus dipilih ya, oke, unduh. Boleh diklik unduh. Nah, ini Pak Medi bisa lanjut ke proses pembuatan LPJ Februari. Ketika sudah muncul tampilan dalam antrian pembuatan konsep ini, bisa lanjut ke Februari. Februari ya. Ya, Siap. dipilih
periodenya yang 29 Februari. Mohon izin Mbak, itu sudah kami rekam. Oh, di sini Mbak ya. Ya, Oke. pilih 29 Februari dulu. Nah, Izin, bisa ke bawah lagi Pak Medi. Nah, ini nanti untuk ke bawah lagi Pak Medi. Ke bawah lagi. Nah, ini untuk kas banknya apakah 0? Kas tunainya Siap, juga 0? Siap, betul. 0 semua ya Pak Medi ya? Oke. 0 semua. Ketika 0 semua, klik simpan. Tapi kalau misalnya memang ada nanti Pak Medi untuk saldo kas banknya, Pak Medi bisa klik tampilkan saldo rekening. Kalau misalnya kalau misalnya ada saldo kas bank, coba diklik Pak, tampilkan saldo rekening. Gimana? Tampilkan saldo rekening ya. Ya, tampilkan saldo rekening. Langsung pilih ya Mbak ya. Di itu, ya, yang ini kalau misalnya ada saldonya nanti, Pak Medi bisa isi manual di sini. Oh, sini Mbak, sini. Ya, betul. Nanti diisi manual. Coba Pak Medi misalnya isi 60.000 gitu. Mau di tes 60.000. Ya, dites. Ya, misalnya 60.000 gitu. Nah, nanti Siap. isi manualnya di sini ya. Nah. Oh, siap. Nah, kalau Pak Medi kan 0 kan saldonya, boleh dihapus lagi Pak. Pokoknya isi manualnya di situ. Oh, siap. Oke, baru diklik simpan Pak. Simpan. Iya, benar. Diklik simpan. Oke, habis itu klik simpan yang paling bawah Pak. Yang sebelah. Ya, unduh. Oke. Oke, ketika ada notifikasi data berhasil disimpan. Nah, coba Pak Medi ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah, paling bawah. Nah, ini kan ada muncul antrian diproses. Itu bisa diklik, di refresh Pak. Diklik aja tampilannya, antrian diproses. Direfresh dulu Mbak ya. Ya, ini Pak, di antrian diproses itu yang diklik. Yang mana? Antrian Diproses ini itu ya? yang belum upload satu. Nah, itu yang diklik aja. Diklik yang ini ya? sampai Yang pokoknya warna... dia, ya. Warna abu-abu, Pak. Oh, ini ya? Ya warna abu-abu, Pak, benar. Yang di atas, nah itu. Nanti itu diklik sampai dia muncul yang namanya saldo valid. Oh, siap, sudah muncul nih Mbak. Sudah muncul saldo valid? Nah, baru Pak Medi mengupload rekening korannya di menu yang ini, yang belum upload satu rekening koran. Belum. Diklik. Yang di bawah saldo valid, di bawah saldo valid. Oh, belum upload satu rekening koran. Nah, siap. itu belum upload satu rekening koran, diklik. Yang sininya uploadnya. Ya, klik upload, terus klik choose. Contoh kemarin kami ada rekening koran ya, rekening koran ada sudah kemarin. Tanggal berapa kemarin? Oh ya, siap. Kondisi Mbak sudah kelihatan? Sudah Pak, itu rekening korannya udah diupload. Coba klik choose. Belum ini, belum Mbak, belum. Ada kemarin saya sudah itu sudah. Coba dimasukin aja file apapun gitu. Nanti bisa di cancel kok, dibatal.
Siap. Ah, ini kayaknya tanggal 26 perasaan ini terakhir nih. Oke, ini sudah ada ini, Mbak. Oke, Open. diklik choose Pak. Terus dipilih filenya. Sudah, baru Nah, upload. baru klik upload. Ya, benar. Siap, sudah. Sudah? Nah, akan berubah statusnya jadi rekening koran uploaded dan saldo valid. Ketika ini dua-duanya sudah hijau, yang validasi ini saldo valid sudah hijau, rekening koran uploaded-nya sudah hijau, berarti langkah selanjutnya Pak Medi klik satu yang konsep di file LPJ, konsep LPJ bendahara pengeluaran. Konsep yang mana ini, Mbak? Pilih yang file LPJ ini kan ada konsep LPJ bendahara pengeluaran, suplemen LPJ, konsep hasil pemeriksaan kas. Oh iya, betul. Ini konsepnya, betul. Konsep. Nah, diklik satu, salah satu aja diklik. Konsep LPJ bendahara pengeluaran yang diklik. Konsep LPJ bendahara. Nih. Ya, diklik satu, Pak. Konsep LPJ bendahara pengeluaran. Siap, Oke, sudah. baru diklik preview, Pak. Diklik preview yang paling bawah. Yang paling bawah ada preview. Nah, nanti bakal muncul tampilannya seperti ini. Kalau misalnya Pak Medi mau lihat secara keseluruhan untuk LPJ-nya, bisa diklik show all. Yang di samping rotate itu ada show all. Show all. Nah, diklik digeser. Nah, itu bisa nanti Pak Medi bisa scroll ke bawah, dicek LPJ-nya. Siap, Nah, sudah. Itu LPJ-nya. Nah, coba scroll, coba pilih yang daftar dokumen Pak Medi. Yang sebelah atas. Nah, daftar dokumen. Yang mana ini? Oh, ini nih. Daftar dokumen, iya, paling atas. Nah, ini nanti Pak Medi harus mengunduh satu-satu semuanya. Jadi konsep LPJ bendahara pengeluarannya harus diunduh, suplemennya juga diunduh, sampai konfirmasi penerimaan negaranya juga diunduh. Oh, siap. Diunduh satu-satu, Mbak ya? Diunduh, iya benar Pak. Dia nggak bisa yang langsung sekali semua, harus diunduh satu-satu. Siap. Mohon izin Pak, kalau untuk saat ini belum bisa ya? Karena belum akhir bulan. Kenapa Pak? Walaupun sudah tidak ada. Udah bisa Pak kalau misalnya mau susun LPJ, cuma nanti untuk pengiriman LPJ-nya ke KPPN startnya dari tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi nanti tanggal 1 baru bisa kirim ke KPPN. Nggak bisa yang tanggal 29. Oh, gitu. Kalau misalnya mau buat LPJ-nya nggak apa-apa. Bisa diklik unduh dulu Pak Medi? Unduh yang mana Mbak? Suplemennya? Satu-satu, iya satu-satu. Konsep LPJ-nya diunduh juga, terus suplemennya diunduh juga, sampai konfirmasi penerimaan negara diunduh. Oh, siap. Oke, siap sudah, iya. Oke. Nah, sebentar Bapak Ibu. Untuk yang nota konfirmasi, kalau dulu kan secara manual, tapi sekarang bisa secara otomatis disajikan oleh Sakti. Bentukannya seperti yang ada di tampilan Pak Medi ini, nota konfirmasi penerimaan negara. Cuman biasanya kendala di Satker itu ada yang ini, dia itu ada tulisan NA-NA-nya. Di hasilnya ini ada tulisan NA. Ketika ada tulisan NA, banyak dia. Misalnya transaksi penerimaan setoran pajaknya itu banyak. Terus hasilnya itu NA banyak juga. Nah, itu Bapak Ibu biasanya kami meminta Satker buat memintakan nota konfirmasinya secara manual ke KPPN. Kayak biasa ya, permintaan nota konfirmasi ke KPPN. Tapi kalau misalnya memang sudah sesuai semua NA-NA-nya, Bapak Ibu bisa lanjut
bikin LPG. Sanggup ikut. Oke, bisa lanjut Pak Medi, klik tutup yang paling bawah. Siap. Tutup di mana tutupnya ini? Ya, ini kayaknya ke ini deh. Nah, klik tutup. Nggak ada. Paling bawah sih Pak. Paling bawah Pak. Coba iniin dulu, dikecilin dulu itunya. Size-nya. Size PC-nya dikecilin dulu. Oh, betul. Size tampilannya dikecilin dulu. Ini Mbak ya. Ya. Coba yang klik yang zoom itu coba diklik. Yang sampingnya itu ada kecil atau enggak yang di PC-nya Pak Medi. Di PC-nya Pak sini ya. Medi. Ya, di paling kanan atas itu ada titik 3. Ya sudah. Nah, di titik 3 diklik ini Pak, minus zoom. Soalnya ini nggak kelihatan sih klik tutupnya. Dikecilin pokoknya. Dikecilin. Saya coba ke titik 3. Ini mangga besar nih. Oke, saya kecilin ya. Nah, kecilin lagi Pak, sampai klik tutupnya kelihatan di paling bawah. Kecilin lagi. Enggak kelihatan. Mana kasih kecilinnya ini? Malah kok ini. Bisa ya. Tunggu dulu. Nah, di mana kecilinnya ini, Mbak? Titik 3. Oke. Yang di PC-nya nggak ada? Atau nggak ini aja, apa namanya? Klik daftar, atau nggak yang show all-nya itu dikecilin dulu, Pak. Sama zoom-nya itu diklik lagi. Yang zoom itu yang kecil, yang ada gambar minus itu coba diminusin. Bisa nggak? Ini malah hilang ini, Mbak. Kelihatan. Atau nggak biar cara cepatnya ini aja, apa namanya? Kalau misalnya Pak Medi lihat di tampilan ini, PC-nya Pak Medi itu kan ada yang paling atas. Di PC-nya Pak Medi itu ada gambar titik 3 nggak? Ada ya? titik 3. Ada. Paling atas. Paling atas. Kanan. Nah, itu ya kanan atas itu dikecilin zoom-nya. Oh iya. Dikecilin zoom-nya. Nah, itu sampai klik tutup paling bawah kanan. Nah, itu terlalu kecil Pak Medi. Terlalu kecil ya? Iya, coba. Sampai itu kan kelihatan tuh tutupnya. Nah, itu aja yang diklik. Oke. Ini. Kayaknya berapa ya? 50 ya? Belum. Ya, Kelihatan boleh. Nah, klik tutup Pak Medi. Belum. Ada Oh, yang ini sebelah nih. bawah sekali. Ya, klik tutup. Nah, sudah. Oke, kalau sudah. Terus. Nah, kalau sudah, lanjut klik kirim ke KPA Pak Medi. Yang mana nih? Soalnya yang mana itu, Mbak? Yang paling bawah. Kecil sekali tulisannya ini. Kirim ke KPA. Paling bawah ya. Yang ini ya? Ya, kirim ke KPA yang di samping tombol keluar itu. Nah, kirim ke KPA. Oke. Ya. Iya. Nah, setelah ini Pak Medi buka Sakti Approval KPA. Berarti setelah ini baru user KPA ya? Iya, benar. Waktu. Sakti. Kecil sekali, Mbak. Oke, saya lihat dulu. Berapa, Pak Jimmy? Berapa user anunya KPA? Iya, berapa? Berapa kemarin itu? Kemarin lagi ini.
Mana nih KPA ini dulu? Aduh, saya lupa KPA ini, Mbak Rika. Tunggu dulu ya. KPA berapa ya? Mohon izin Mbak Rika ya, bersabar, saya lagi cari ini. Berapa nicknya kemarin? Siapa Medi? Izin Mbak Rika sambil Mbak, boleh? Apa? Ya ini siapa? Sumerta dari Lapas Palu Mbak. Oh ya, gimana Pak? Izin Mbak Rika, kalau pakai Sprint kan kita bisa download hasil LPG di Latte Mbak. Ya. Kalau di Apakah Sakti setelah sekarang? pakai Sakti, apakah bisa di download hasil LPG-nya Mbak atau Iya, bisa dibiarkan Pak. begini Sudah saja? secara Mbak? otomatis. Oh ada ya Sudah Mbak? secara otomatis Pak. Ada nanti. Setelah nanti kami verifikasi, ada cetakan hasil verifikasi dari KPPM. Oh siap, baik Mbak. Ya, Di Mbak. Saktinya Baik. ya Pak. Di Saktinya Pak Sumerta nanti ada di bendaharanya. Baik Mbak. Mbak Rika, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Imade Parwata. Mohon izin admin, selama ini penandatangan LPG kami, PPK dan bendahara. Berarti sekarang harus KPA dengan bendahara pengeluaran ya? Kalau di LPG-nya itu sendiri, tanda tangan itu dilakukan oleh ini KPA dan bendahara pengeluaran. Tapi kalau misalnya memang yang melakukan penandatangan itu adalah PPK, berarti PPK sama bendahara pengeluaran gitu. Tapi selama ini memang harus KPA. Cuman kebijakan dari kantornya masing-masing, bisa KPA, bisa PPK. Gitu. Itu ya Pak Made. Siap, terima kasih Mbak Rika. Terima kasih Mbak Rika. Ya, siap Pak. Sudah ada Pak Medi? Siap, tunggu dulu Mbak, saya ini kan dulu. Kasih masuk ininya dulu. Share mana nih? Waduh, kelihatan ini nih. Oh, 1, 2. Bapak Ibu, untuk yang sampai tahapan di ini tadi yang dilakukan oleh Pak Medi sudah paham? Atau ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya belum paham boleh raise hand. 10, Tapi jangan 3. khawatir ya Bapak Ibu ya, yang kalau misalnya baru join, terus ketinggalan jauh, nah nanti kami akan share hasil recordnya, Bapak Ibu bisa pelajarin lagi gitu. Izin Bu Rika. Ya, ya Ibu. Itu kan ada kas tunai dan kas bank. Tadi dari Ya. contohnya yang diisi hanya kas bank. Apakah kas tunai diisi juga Bu? Ya benar Bu. Kalau kas tunainya ada, harus diisi. Kas tunainya itu disesuaikan sama buku kas tunai. Tetap diisi ya Ibu ya. Ya, siap Bu. Mana ini KPA? Mana nih? Cari di user yang belum ada usernya KPA di sini. 1, ada. 1 ini. Ambil. Coba minta katanya sama Pak Mari dulu ya. User itunya. Lalu KPA dulu. User saktinya dulu. Oh ya, sekedar informasi Bapak Ibu, nanti mulai pembuatan LPG Februari itu sudah melalui Sakti semua ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang melalui sprint lagi, kecuali LPG penerimaan itu nanti tetap melalui sprint, jadi cetak ADK. Cuma nanti untuk kemudian
nanti bakal ada piloting lagi Bapak Ibu untuk yang LPJ penerimaan sama LPJ PLU di Sakti. Tapi nanti menunggu arahan dari kami aja. Intinya semua LPJ Bendara Pengeluaran sudah menggunakan Sakti per periode Februari nanti. Berarti nanti 1 Maret sudah menggunakan Sakti semua. Dan diingat lagi Bapak Ibu, untuk proses pengiriman LPJ ke KPPN hanya bisa di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ngebuat LPJ di tanggal 28, terus mau ngirim LPJ ke KPPN tanggal 28 itu juga, itu bakal ada notifikasi nggak bisa ngirim. Ah, ini Endang Suwarni, ini Endang 12.90. Ah, ini nih. Kita kasihkan dulu pagar. Pagar. Coding. 12.06. Ini D U. Ya mati. Kenapa bisa salah nih ini? Coba telepon kemari dulu, usernya salah ini aduh ini. 1271 005. Bapak Ibu Satker, apakah ada yang ini, ada yang udah coba lagi dan masih ada kendala? Ada yang udah mencoba sampai di tahap KPA enggak? Belum ya? Ada Mbak Rika dari Pak Nober sudah di KPA katanya. Oke. Pak Nober bisa ini Pak, bisa share screen. Nanti Pak Medi sambil cari apa ya? Nanti bisa kalau misalnya udah ketemu akunnya bisa share screen lagi. Boleh Pak Nober? Iya, bentar ya Mbak. Sudah Mbak. Nah, kalau sudah muncul nanti masuk ke ini validator. Oh, ini PPK. dipilih yang approver. Coba ganti role dulu Pak. Jangan yang validator. Diganti role dulu di kanan atas. Di kanan atas. Nah, oh nggak ada ya. Coba keluar Pak. Oh, keluar dulu. Akun approver-nya ada. Oh, itu validator ya? Iya, Oh, ini iya. kita yang tanda tangan PPK. PPK ya? Oh, oke. Coba masuk ke ini Pak. Boleh tadi masuk lagi Pak? Oke. Udah Mbak. Oke. Terus masuk ke yang validasi. Ini, bendahara. Ya. Bendahara. Terus validasi. Nah, ini tergantung ya Bapak Ibu ya, apakah yang menandatangan PPK atau KPA. Kalau misalnya KPA berarti harus masuk ke akunnya KPA, tapi kalau misalnya PPK harus masuk ke akunnya PPK. Gitu. Diklik validasi LPJ bendahara, Pak. Nah, setelah ini diklik yang tanda panah yang sebelah kiri. Tanda panah Ini, sebelah Mbak. kiri itu. Ya, coba ke bawah lagi. Ini. Nah, ada tanda panah itu yang di samping nomor 1.
Nggak usah dipilih Oh, LPG ya. Bendahara Pengeluarannya, Pak. Oh, Langsung yang oke. nomor sebelah nomor 1 itu diklik. Ini. Ya, terus scroll ke bawah, Pak. Nah, itu kan ini udah valid ya, Pak ya? Sudah valid semua. Ya. Nah, baru klik simpan. Yang ini, Mbak. Ya, diklik simpan yang di sebelah, itu. Diklik simpan, Pak. Ya. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, nanti klik lagi Pak tanda panah yang di sebelah samping kas tunai tadi. Nah, diklik lagi ke bawah. Nah, di sini coba di scroll ke bawah lagi. Nah, di sini tombol akan muncul tombol upload. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengupload semua lampiran tadi yang sudah di-download tadi dan sudah yang bertanda tangan, di-upload ke sini. Klik upload, Pak. Misalnya sudah ditandatangani LPG-nya, coba diklik satu-satu, Pak. Coba diklik upload. Diklik Upload. yang upload. Ya. Nah, pilih jenis dokumen dukungnya. Oke. Nah, pilih LPG Bendahara Pengeluaran. Oke. Nah, ini nanti diisi satu-satu ya, diupload satu-satu. Jadi misalnya Ya. coba yang belum bertanda tangan. Misalnya ya, Mbak. Tadi saya. Ya, misalnya Ya. satu aja. Tapi Oke, nanti kalau untuk selanjutnya, yang sudah bertanda tangan ya. Ya. Ini dari upload ya, ini cuma contoh ya. Ya, contoh aja. Misalnya udah ya, Iya. misalnya udah Iya. di-choose dan udah di-upload gitu misalnya. Nah, kalau udah semua, nanti kan udah semua nih jenis dokumennya. Sampai, coba Bapak izin bisa buka yang jenis dokumen itu? Pilihan jenis dokumen itu? Nah, coba diklik dulu, Pak. Yang ini. Nah, ini nanti semua LPG Bendahara. Nah, coba diklik dulu, Pak. Jangan dikeluar. Ya, ini. Diklik dulu yang hasil. Oh, yang ini. Ya, diklik yang jenis dokumennya itu. Sampai muncul tampilannya semua. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus ngisi semua ya, LPG Bendahara Pengeluaran, hasil pemeriksaan kas, laporan detail rekening. Kalau lainnya itu bersifat opsional. Lainnya itu bisa dimasukin, mungkin nanti ada RPL dan lain sebagainya, misal RPL ataupun nota konfirmasi dari KPPN bisa dimasukin ke dokumen lainnya. Sisanya sudah ada langsung tersedia untuk plottingan laporan detail rekening, Bapak Ibu bisa masukin detail rekening, terus hasil pemeriksaan kas, bisa dimasukin hasil pemeriksaan kas, dan lain sebagainya. Gitu. Baru setelah nanti sudah ditandatangani semua, diklik choose, baru diklik upload. Sudah, misalnya Bapak udah klik upload nih, misalnya. Ya. Nah, misalnya udah diklik upload kan, ini kan cuman belum ditandatangan ya, jadi nggak usah dulu diklik upload. Nah, kalau misalnya sudah semua masuk lampiran-lampirannya, boleh klik kirim ke KPPN yang aksi tadi. Oke. Nah. Ini mau dites kirim boleh, Mbak? Kalau kirim Ditolak. sekarang belum bisa, Pak. Ditolak ya? Kalau kirim ke KPPN sekarang muncul notifikasi belum bisa ngirim ke KPPN, Pak. Kalau dia masih belum tanggal 1, gitu. Baik. Jadi intinya nanti tanggal 1 baru bisa kirim ke KPPN. Tapi upload dulu boleh ya? Upload dulu semua, sekarang kirimnya tanggal 1. Ya, boleh, boleh. Boleh, Pak. Siap. Sudah, intinya gitu, Bapak Ibu. Tapi nanti semisal nih, ada penolakan dari KPPN. Nah, penolakan dari KPPN ini harus ditolak dulu di KPA atau PPK-nya. Jadi nanti kalau misalnya di bendahara ada statusnya misalnya ditolak oleh KPPN, Bapak Ibu langsung masuk ke sakti validator ataupun approver, baik itu KPA ataupun PPK. Terus nanti di validasinya itu digeser tombol validasinya jadi tolak gitu.
Nah, ketika sudah ditolak gitu, nah barulah masuk ke sakti bendahara buat nyusun ulang LPJ-nya. Nah, gitu. Nanti diklik simpan ya buat ditolak. Pokoknya setiap penolakan, setiap divalidasi harus diklik simpan buat memperbarui LPJ-nya gitu. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih banyak Pak Nobar atas bantuannya. Baik, saya stop sharing ya, Mbak. Ya, ya Pak. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada kendala ataukah sudah paham? Pak Medi tadi gimana Pak Medi? Sudah? Masih di ini Pak, mute. Nah, mohon izin, Mbak Rika sudah terbuka. Sudah terbuka? Oh, mau di share screen? Oke. Saya tunggu dulu nih. Saya. Satu contoh Pak Medi lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti habis itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya. Nah, tadi itu ya ini ya. SPM surat pengesahan. Ini ya. Bukan. Nah. Mohon izin Pak, kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Coba masuk ke ini PPK atau KPA Pak? KPA ini. KPA. Kalau KPA coba masuk ke yang bendaharanya itu apakah ada coba masuk ke bendahara? Siap, sudah? Diklik Pak KPA. Bendaharanya. Siap, sudah. Validasi Mbak ya? Oh, belum muncul ya? Belum muncul sih Pak. Oh, belum? Iya. Tunggu dulu. Saya screen dulu. Ini mana nih? Coba share screen lagi Pak. Ada? Nah, coba yang validasi Pak. Kalau KPA biasanya yang ini validasi, bendahara validasi, coba validasi LPG. Validasi. Jadi Mbak, sudah. Nah, coba diklik yang ini, tanda panah yang di samping nomor 1, Pak. Samping nomor 1 ini? Ya, yang validasi LPG itu kan ada nomor 1, baru di sampingnya klik tanda panahnya. Coba, nah itu kan disetujui. Udah setuju, ini kan udah, anggap ini udah benar semua ya Pak Media. Nah, diklik simpan. Ya, klik simpan. Validasi KPA ya. Validasi berhasil. Nah, baru klik tanda panah yang tadi Pak, yang kas tunai. Di samping 0 tadi kan ada tanda panah lagi. Yang kas tunai, yang paling bawah. Ya, ke bawahnya lagi Pak. Nah, itu. Ya. Diklik Pak. Ini ada 2 nih. Nah, nanti klik tombol upload. Upload semua lampiran-lampirannya gitu. Klik tombol upload coba Pak. Baru choose. Ya, di choose. Pilih jenis dokumennya dulu Pak. Pilih jenis dokumennya. Yang ini tadi ya Mbak ya, yang ada berapa ini? Ada 5 ya? Iya, coba diklik dulu yang pilih jenis dokumen itu. Yang pilih jenis dokumen yang di saktinya nih. Nah, coba dipilih dulu, pilih jenis dokumennya. Ini pokoknya harus diklik dulu ya.
Yang ini Mbak ya. Yang ini Pak, jenis kan ada tulisan jenis dokumen, di bawah batal itu kan ada pilih jenis dokumen. Nah, itu pilih jenis dokumen dukungnya itu. Ini jenis dokumen. Berarti bukan ini Mbak ya. Batal ya? Yang ini Pak, yang jenis langsung diklik aja yang pilih jenis dokumen dukungnya Pak. Untuk saya agak besar sedikit nih. Soalnya sudah pakai kacamata ini Mbak, jadi agak ini enggak kelihatan. Ya. Ya, yang mana ini Mbak? Kan di Oh di ini atas ya. cus itu. Iya, nah itu. Di atas Oh. cus itu kan ada pilih jenis dokumen. Nah, itu Bapak pilih salah satu-satu, misalnya LPG bendara pengeluaran. Setelah pilih LPG bendara pengeluaran, coba dipilih, diklik ya. Terus baru klik cus. Cus, baru pilih filenya. Oh, yang ini tadi ya. Konsep Ya, LPG bendahara. Ya, benar Pak. Oh, siap. Mohon izin Pak, itu ditanda tangan dulu, baru kita ini. Ya, harus ditanda. Oh, siap. Harus ditanda tangan dulu ya. Baru bisa diupload. Oh, siap. Intinya gitu. Jadi nanti setiap mau ngupload dokumennya harus dipilih dulu jenis dokumennya. Entah itu LPG bendara pengeluaran, hasil pemeriksaan kas, laporan detail rekening. Lainnya itu bisa digunakan untuk ngupload misalnya RPL ataupun nota konfirmasi. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan secara manual ke KPPN bisa. Gitu ya. Habis itu misalnya anggap Pak Medi udah selesai semua ngupload dokumennya, terus nanti diklik kirim ke KPPN. Tapi nanti bisanya tanggal 1. Oh, siap. Setelah upload semua Mbak ya. Oh, siap. Ya, benar. Nanti status validasinya dikirim ke KPPN, bukan divalidasi KPA lagi. Siap. Nah, ketika ini KPPN sudah validasi, nah misalnya Bapak Ibu mau ngajuin GU. Nah, ngajuin GU itu setelah statusnya berubah jadi divalidasi oleh kasih KPPN. Kalau misalnya statusnya masih divalidasi oleh staf KPPN, itu masih belum bisa. Pokoknya harus divalidasi oleh kasih KPPN. Gitu. Udah. Gitu ya Pak Medi ya. Gitu ya Bapak Ibu. Siap. Prosesnya sebenarnya ini sih lebih panjang sebenarnya dibandingkan sprint kan tinggal cetak PDF LPG-nya terus cetak ADK-nya masukin ke sprint. Cuman kalau dari Sakti ini lebih mudah untuk memantau apa yang menjadi penolakan dan Bapak Ibu bisa ngecek ngecek dulu sebelum dikirim ke KPPN apakah LPG-nya sudah valid atau belum gitu. Terima kasih Pak Medi atas bantuannya. Untuk apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya untuk pembuatan LPG setiap bulan apakah harus cetak LPG bulan sebelumnya? Nah, untuk cetak LPG bulan sebelumnya itu cukup yang bulan Februari aja karena baru migrasi jadi harus dicetak bulan satunya. Tapi nanti kalau untuk yang bulan Maret cukup yang bulan Maret aja langsung pilih periodenya bulan Maret gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini karena baru migrasi awal. Jadi harus dicetak dulu yang bulan sebelumnya. Ya. Ibu Femiati gimana Ibu? Iya, Bu Rika, apa kita masih tetap kirim email ke Bendum, terus sprint masih tetap juga? Kalau sprint udah nggak perlu lagi Bu. Mulai Februari sprint udah nggak berlaku kecuali Ibu punya Ibu nyusun LPG bendara penerimaan. Kalau LPG bendara penerimaan itu masih menggunakan sprint. Tapi kalau bendara pengeluaran, LPG bendara pengeluaran itu semuanya sudah menggunakan Sakti periode Februari ini. Jadi nanti udah harus gunakan Sakti. Nah, untuk kirim ke email Bendum, kalau misalnya terjadi, kalau misalnya Ibu nanti ngecek di nota konfirmasi kan cetakan tadi kan hasil cetakan dari Sakti itu kan ada yang namanya nota konfirmasi. Nah, ketika di nota konfirmasi itu masih banyak nilai NA-nya bisa diajukan manual. Tapi kalaupun sudah clear semua, udah nggak ada NA-NA-nya bisa
Bapak Ibu langsung menggunakan nota konfirmasi cetakan sakti aja. Gitu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke. Iya, sama-sama Ibu. Terus ada nanti ada yang ingin bertanya, admin unduh bukti persetujuan LPJ di mana? Nanti unduh bukti persetujuan LPJ itu ada di bendaharanya. Nanti setelah divalidasi oleh KPPN bakal muncul. Untuk validasi dari KPPN, apa masih download dari Welcome Latte, Mbak? Enggak. Karena sudah by system dari Sakti yang langsung menghasilkan surat verifikasi itu. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup LPJ bendahara pengeluaran. Kalau yang form itu masih upload LPJ ke dalam form, itu udah nggak perlu lagi Bapak Ibu. Jadi cuman satu jalan di Sakti aja, gitu. Yang lainnya nggak dipakai lagi. Sprint, form latte itu udah nggak digunain lagi. Gitu. Kecuali nanti LPJ penerimaan ya. Bapak Ibu di sini ada yang masih nyusun LPJ bendahara penerimaan juga nggak? Ada ya? Kalau ada, berarti nanti LPJ bendahara penerimaan tetap akan disampaikan melalui sprint. Di Sakti masih belum bisa. Sakti itu masih gunain LPJ bendahara. Bendahara penerimaan. Ya. Ya Pak Teo. Berarti nanti bendahara pengeluarannya LPJ-nya itu pakai Sakti, LPJ bendahara penerimaan tetap diupload ke sprint. Jadi masih berguna sprintnya. Oke Pak Teo? Siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya. Mohon izin Mbak Rika. Ya, Pak Medi gimana? Terkait tadi dengan kami diunduh itu untuk dokumen. Kami lihat di konfirmasi penerimaan yang kami unduh itu per tanggal hari ini, tanggal 27 Februari. Kalau misalnya kan sudah tidak ada transaksi pun juga tidak ada konfirmasi penerimaan negara. Apakah itu dokumen itu bisa kami upload saja nantinya? Jadi tidak perlu lagi kami tunggu sampai tanggal 29. Bisa, Pak. Oh, kalau misalnya udah nggak ada transaksi yang diinput setelah tanggal 27, nggak apa-apa bisa. Oh, siap. Tapi nanti kirim ke KPPN-nya tanggal 1 ya Pak Medi ya. Oh siap. Mohon izin Pak, termasuk juga rekening korannya ya? Iya, rekening korannya sudah. Rekening korannya sebaiknya Pak, memang tanggal 29 Pak, per tanggal 29. Takutnya ada masuk SP2D gitu. Tapi kalau misalnya memang udah nggak ada SP2D yang masuk di tanggal 2 sampai tanggal 29, atau berakhir di tanggal 27 nggak apa-apa. Tapi bisa sih cetakannya itu kan bisa sampai tanggal 29 kan? Dari milihnya dari tanggal 1 sampai 29 kan bisa kan? Siap bisa, cuma agak sedikit kalau nggak salah itu di bagian atasnya itu ada. Tapi kalau di aninya itu di bawahnya kalau nggak salah kemarin bisa sampai tanggal 29. Nah, itu aja Pak, sampai tanggal 29 aja. Oh, siap. Meskipun nanti di-upload-nya di tanggal 27 gitu. Oh, siap. Ya, untuk mengurangi pekerjaan ini, Mbak. Iya. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, benar. Oh ya, Bapak Ibu izin untuk yang ada lagi Pak Medi? Untuk sementara cukup Mbak Rika. Kalau mungkin nanti ada yang kurang jelas ya nanti kami ke KPPN. Ya, siap. Terima kasih Pak. Untuk ini Bapak Ibu yang form latte, form upload LPJ itu bisa digunain nanti misalnya kami meriksa LPJ bendahara penerimaan tapi ternyata kami nggak bisa download PDF LPJ-nya, bisa diupload tetap di form upload LPJ gitu. Jadi untuk sementara ini selagi LPJ bendahara penerimaan belum migrasi ke Sakti, welcome latte-nya untuk yang LPJ bendahara penerimaan aja ya Bapak Ibu ya, itu masih bisa digunakan. Tapi selebihnya LPJ bendahara pengeluaran sudah cukup dari Sakti aja semua. Untuk keterangan penolakannya udah ada semua di Sakti gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Pas. Oke. Sudah jago-jago ya Bapak Ibu ya? Kalau tidak paham langsung ke KPPN bisa tuh Mbak? Bisa, Mbak, bisa. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu aja bimbingan teknis terkait dengan migrasi LPJ. Harapannya nanti pertanggal 1 Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengiriman LPJ-nya ke KPPN. Jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu ya, karena untuk yang LPJ periode Februari ini kebetulan deadline-nya sampai tanggal 8 Maret. Karena kepotong di hari Sabtu Minggu. Jadi Bapak Ibu bisa menyusunnya dari sekarang biar nanti tanggal 1 bisa diketahui nih apakah sudah approve dari KPPN atau ada penolakan gitu. Untuk recordingnya nanti kami share melalui Linktree 051 Vera Palu. Nanti di situ sudah tersedia presensi terus sama recording yang hari ini. Oke, udah nggak ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu ya? Kalau nggak ada, saya izin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah membantu. Saya kembalikan ke Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mbak Rika. Bapak Ibu sudah jelas ya terkait migrasi sprint ke Saktinya. Apabila masih ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui Telegram maupun datang langsung ke KPPN Palu. Baik, karena sudah selesai semua, tidak ada tambahan pertanyaan dari Bapak Ibu, kita cukupkan saja BIMTEK kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Rika.